Masa gue makan siang sendiri sih? Pasti Pak Dante masih marah deh sama gue. Makanya dia pergi makan duluan di luar. Sisil, gimana dokumen kerjasama yang kemarin? Apa sudah dibaca sama Saka dan sudah ditandatangani? Sudah Bu, Boleh saya lihat, saya mau cek. sebentar ya Sisil ambilin dulu. Bu, ini. Mana Saka sekarang? Suamiku. Kamu yakin mau belanja di sini? Kenapa? Pasti kamu nanya kayak gitu karena harganya murah-murah ya di sini ya? Enggak, bukan gitu. Gak apa-apa sih. Udah kamu percaya aja sama aku. Walaupun di sini harganya murah-murah tapi kualitasnya oke kok. Oke. Baik. Makasih ya. Udah mau nemenin aku belanja. It's okay. Saya senang kok bisa nemenin kamu belanja seharian. Saya cuma malas aja sebenarnya kalau nanti ketemu sama Sisil di sini. Sayang, kamu daripada cuma diem di sini, kamu lihat-lihat aja. Siapa tahu dia yang cocok. Ya, saya pilih dulu ya. Iya, oke. Love, Yes, ini bagus nggak? bagus. Aku suka sama warnanya. Ini kamu coba dulu. Ya udah, saya cobain dulu ya. Iya. Maaf Pak, di ruang ngasih itu ada orangnya. Bapak ganti selang aja. Oh gitu? Iya. Ya, kasih ya, Mbak. Iya. Dit, buka. Dit. Ini tuh apa sih orang aku cuma tahu kamu aja? Selingkuh. Ya biarin aja mereka lihat juga. Dit, ini orang nunggu. Saya mau yang ini, tapi yang putih ya. Oh, Nanti iya. dicekin. Iya, siap. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Kamu bilang nggak sih sama Saka? Sebelum dia tanda tanganin surat perjanjian ini, dia harus lihat dulu, dia harus cek dulu yang benar. Bukan ngawur seperti ini. Coba kamu lihat nih. Masa nominal seperti ini dia tanda tanganin? Ini kan bisa merugikan perusahaan. Sekarang mana Saka? Sisil nggak tahu Bu, Pak Saka kemana. Soalnya Pak Saka pergi langsung gitu aja, nggak ngasih tahu Sisil mau kemananya. Kamu jangan melindungi Saka ya. Jangan-jangan kamu konspirasi sama Saka. Enggak Bu, Sisil nggak tahu apa-apa. Kamu ini sekretaris model apa? Hah? Masa jadwalnya bosnya sendiri nggak tahu? Seharian kamu tuh tugasnya apa? Kerja kamu itu apa? Ngurusin satu orang aja nggak becus. Udah sana kamu. Sama aja kamu sama Saka.
Permisi, Bu. Ya Anjani, ada apa? Mas Kusuma, ini menantu kamu tuh gimana ya? Ngurusin masalah kecil aja nggak bisa, apalagi yang besar. Nanti dulu. Ini ada apa sebenarnya? Hah? Dengan menantu aku ada apa? Menantu kamu itu ya, dia main tanda tangan aja dokumen kerjasama. Tanpa melihat dulu nominalnya bagaimana. Ini sangat merugikan perusahaan kita loh Mas. Sekarang dia malah pergi. Bahkan sekretarisnya sendiri aja dia juga nggak tahu kemana perginya Saka. Oh gitu. Gini Anjani, memang menantuku itu akhir-akhir ini aku lihat memang sibuk sekali dia. Apalagi sejak terakhir aku kan jarang berada di kantor. Tapi aku tetap minta maaf. Atas nama aku minta maaf ke kamu Anjani. Terus lalu bagaimana ini? Ya udah gini aja Mas, sebaiknya kita ketemu dan kita bicarakan masalah ini ya. Oh gitu? Oke. Boleh kita jumpa di kantor? Kita akan ketemu di klub nanti malam. Nanti saya akan hubungin kamu ya Mas ya untuk jamnya. Oh gitu ya. Oke, boleh siap. Kamu share log aja lokasi di mana. Segera aku datang, ya. Oke Mas, terima kasih Mas. Oke Anjani, sampai jumpa ya. Pedro. Iya, Sir. Gini ya Pedro. Kamu malam ini, kamu temenin Bapak antar ke sebuah tempat. Tapi untuk kali ini, kamu jangan bilang ke Ibu. Karena tempat yang akan kita tuju ini adalah klub. Bapak nggak mau kalau Ibu nanti berpikiran tidak Bapak pergi ke klub. Padahal ini untuk urusan bisnis. Klub, Sir. Iya. Seru nih kayaknya, Sir. Ayo udah, kamu siap-siap ya. Oke, Sir. Ya. Dari sekarang ayo udah siap nih, Sir. Ayo, denger lagu dulu ya, Sir, dalam. Ya udah, boleh. Mari, Sir. Boleh. Dit, kamu ngapain? Kamu tuh apa sih? Orang aku cuma mau peluk suamiku aja. Di sini dong. Ya biarin aja mereka ngeliat juga. Dit, ini orang nungguin. Kamu tenang aja suamiku. Ruang ini lama banget ya ditutupnya. Masa mereka ganti baju sambil tiduran? Iya nih, saya juga nungguin dari tadi. Mbak, ini ada yang ganti baju gak sih? Dari tadi lama banget ya keluar-keluar. Buka aja lah Mbak. Ya ampun, Apaan sih? ih ini apaan sih? Gak bisa banget apa nahan nafsu cari hotel kayak jangan di sini. Heran. Suamiku, aku senang deh kita bisa kayak gini. Sensasinya beda. Rin, gue lanjut kerja lagi ya. Nggak apa-apa dong, santai aja. Ntar gue diomelin Selin. Oh iya, takut. Tinggal ya. Iya. Hai Rin, sendirian aja makannya. Hai Mbak. Iya, duduk Mbak, duduk. Mbak Riri nggak apa-apa. Kok kayak lesu gitu, kayak lemes, nggak semangat. Ya aku lagi kesel banget, semua ini gara-gara Mas Galvin tuh nggak? Galvin?
Galvin kenapa mbak? Bukannya Galvin lagi di Jepang? Iya, dia lagi ada di Jepang, cuman lama banget Rian gak pulang-pulang. Terus dia di sana kan ngurusin kerjaan kan, cuman gara-gara sibuk itu jadi alasan dia nggak ngebalas chat aku, nggak nanyain kabar aku, harus aku duluan yang chat. Kan kesel kalau kita dikituin, lagi hamil kayak gini. Masa dia nggak kepikiran sih aku di sini sendiri kayak gimana? Kalau aku sih yakinnya Galvin pasti kepikiran mbak. Dia juga pasti khawatir kok sama kondisi Mbak Riri. Cuman mungkin karena Mbak Riri selalu ngechat dia duluan, terus Mbak Riri selalu kasih kabar ke dia kalau Mbak Riri baik-baik aja, jadinya Galvin nggak penasaran. Jadi Galvin nggak nanyain Mbak Riri lagi. Masa gitu sih Rin? Iya, menurut aku sih gitu. Cuman kan kamu tahu aku nggak mungkin nggak chat Mas Galvin. Nggak bisa aku tuh kalau nggak chat dia. Gimana ya Rin? Apa yang bisa buat dia tuh pulang dan sedikit peduli sama perhatian gitu loh sama aku. Cuman aku yakin kalau misalnya emergency banget pasti Galvin bakal chat Mbak Riri duluan sih. Emergency ya? Ya, nggak mungkin lah. Suami tahu istrinya lagi keadaan emergency terus nggak chat atau bisa jadi dia langsung pulang ke Indonesia. Bisa jadi sih Rin. Kenapa? Kamu kenapa sih? Senyum-senyum gitu? Emang ada yang lucu? Nggak apa-apa, nggak ada yang lucu sih. Cuma aku lagi nggak habis pikir aja. Gak habis pikir kenapa? Tadi itu kan aku mau cobain baju saya. Nah, aku tuh nunggu di fitting room. Dan nunggunya itu lama banget. Dan kamu tahu mereka lagi ngapain? Mereka? Emangnya ada berapa orang ganti di fitting room? Ada sepasang gitu saya. Nah, pas aku buka tirainya, ternyata mereka lagi pelukan mesra. Ya, aku juga nggak tahu sih mereka udah ngelakuin apa aja di sana. Kok bisa ya? Di fitting room pelukan mesra gitu? Makanya itu loh, maksud aku segitunya kan nggak bisa nahan nafsu sampai harus di fitting room yang notabene pasti banyak orang kan? Makanya. Tunggu. Tadi kamu bilang sepasang kekasih? Yang ini bukan nih? Ini? Iya, yang ini. Jadi kita pulang yuk. Tunggu. Suamiku, kamu tuh gimana sih? Kita datang ke sini kan buat belanja. Ini kita belum belanja udah mau pulang aja. Iya aku tahu, tapi kalau mereka balik lagi gimana? Nggak bakal suamiku. Mereka tuh udah beli baju, masa mereka balik lagi ngapain coba? Ya, ayo dong suamiku kita belanja dulu, ya. Oke, suamiku. Oke, aku pilihin buat kamu sekalian deh. Ini aja nih. Mendingan sekarang kamu cobain ini deh. Ini tuh bagus loh buat kamu. Aku nggak usah, Dit. Kan kamu aja kan kamu yang mau belanja. Kamu tuh kenapa sih? Aku kan juga mau beli sesuatu buat kamu. Terus aku lihat ini tuh bagus, cocok banget sama kamu. Tuh, kamu cobain ya. Suamiku cobain, ya. Ya. Kenapa? Astaga sayang. Ini sepatunya Saka. Coba sekarang kamu cek di media sosialnya Ariana. Pasti sama. Ah, ini. Ya kan? Are you sure? Ya. Aku ingat banget. Sepatu yang dipakai sama Saka itu yang dibeliin sama Arin. Dan aku yang nemenin Arin pas beli sepatu itu. Dan kalau sepatunya Dita, sepatu itu sepatu limited edition, gak semua orang bisa beli sepatu itu. Makanya aku bisa tahu. Ternyata dugaan saya benar. Pantas tadi saya sempat curiga sama mereka. Aku semakin yakin sih, kalau pasangan mesum itu mereka. Saka, gak ada habisnya. Yaudah, kita balik lagi, kita cek. Sepertinya kita telat.
Iya, kita terlambat. Andai aja kita bisa lebih cepat, pasti kita nangkep basah mereka. Ya. Suamiku, kamu tuh gimana sih lama banget di kamar mandi? Ya aku sakit perut, Dit. Terus sekarang kita pulang yuk. Tunggu. Kamu tuh, aku aja belum sempat milih-milih baju loh. Kamu ajak aku pulang. Dit, sekarang udah siang banget. Nggak mungkin kalau kita belanja lagi sekarang. Besok aku janji kita belanja. Kenapa sih? Selalu aja kayak begini. Kenapa sih kamu yang selalu begitu? Udah, yuk pulang. Yuk. Tapi ya udahlah. Yaudah sayang, kita balik yuk. Tunggu. Saya ada ide. Ide apa? Capek juga yang ada Galvin. Agennya lama banget sih, nggak pulang-pulang. Kerjaan jadi banyak nih. Tapi nggak apa-apa deh. Om Wijaya kan nanti pasti ngajakin gua ke luar negeri. Lumayan kan, gratis. Ya, masuk. Permisi Pak, saya ingin mengantarkan paket dari Pak Galvin untuk Bapak. Paket untuk saya? Iya Pak. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Iya. Wah, baik juga sih Galvin. Pasti ini oleh-oleh nih dari dia. Buka deh. Si Galvin bener-bener ya. Dokumen kerjaan gua aja masih banyak. Ini dia nama-nama kerjaan lagi. Sek banget sih Galvin. Mohon maaf Pak, kami nggak bisa ngasih rekamannya ke sembarangan orang. Berapa harganya? Berapapun yang Anda minta, pasti saya kasih. Anda tenang aja, saya nggak akan kasih tahu siapapun tentang hal ini. Dan Anda nggak usah khawatir, Anda nggak akan merasa dirugikan. Bahkan Anda mendapatkan keuntungan dari saya. Tapi Pak, kesempatan nggak datang 2 kali. baik Pak. Bener dugaan kita, sayang. Gimana Mas? Klub yang udah saya bangun, menurut kamu gimana nih? Yang bertanya sudah lebih tahu apa yang harus dia lakukan dalam bisnisnya. Kamu ini sudah sukses, Anjani. Terima kasih. Oh iya, malam ini akan ada live music. Rencananya nanti saya akan pakai bandnya untuk acara gathering Kusuma Group. Oh, bagus. Mas, kalau bisa jangan pulang dulu ya, di sini aja dulu. Biar Mas Kusuma bisa lihat penampilannya bandnya. Nanti
kurang apa atau mungkin penampilannya gimana mungkin bisa kasih input. Aduh, nanti Devi mikirnya apa ya? Kalau aku keluar agak lama pulangnya. Udah, bilang aja sama istrimu itu. Kamu lagi ada meeting di mana kek soal perusahaan. Pasti dia ngerti kok. Ya? Oke. Makasih, Mas. Kenapa sayang? Bete. Bete kenapa? Kamu ngapain, Mas? Masih ketemu sama Dita berduaan di kantor lagi. Kamu tahu gak sih dia tuh udah punya suami, Mas, buat apa lagi? Aku nggak ketemu sama dia. Kamu tanya sama security dari kantor. Aku nggak ketemu, dia cuma ngirim makanan. Dan dia ngirim makanan kan bukan buat aku doang sayang. Buat Bona juga, buat Tommy juga. Terus itu bisa dijadiin alasan. Kenapa dia sampai halu ngaku-ngaku sebagai istri kamu, Mas? Kan gue udah bilang ya, lo gak usah munculin muka lo lagi depan muka gue, ngerti? Aku pengen ngajakin kamu ke pasar malam. Emang nggak boleh ya? Masih aja usaha ya. Lo kan udah punya istri, lo pergi aja sama istri lo sana. Aku minta bantu kamu mencari anaknya Anjani sekaligus anak kamu itu. Saya ini pebisnis, doyan uang, bukan doyan anak. Kamu nggak peduli sama sekali. Bagaimana anak kamu sekarang? Di mana dia sekarang? Itu darah daging kamu, Wijaya. Kalau Mbak Riri, lo gak usah khawatir. Soalnya Mbak Riri udah gak apa-apa, Rin. Iya udah kalau gitu nanti kita ketemuan aja kali ya di pasar malam. Rin, mending sekarang lo naik biang lala deh. Tadi gue liat Saka soalnya. Iya, ya udah. Gue susulin masakan dulu ya. Ariana. Ngumpet. Dudukin kepala kamu, Ngapain sih dia pakai ada di sini segala? Ganggu aja tau nggak? Nyesel aku bawa kamu ke pasar malam tau nggak?